Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai semuanya, keluarga literasi fiksi. Siap malam ini merujakan ya? Judulnya ngerujak. Kita ngerujak apel. Saya belum pernah ngerujak apel. Ada yang pernah ngerujak apel? Enak kayaknya ya. Apel dicolek ke itu bumbu rujak. Baik, insya Allah malam ini akan ada 7 anggota keluarga literasi fiksi yang akan sharing tentang makanannya yang sudah dimakan selama 2 pekan kemarin ya, 2 pekan atau 3 pekan kemarin. Baik, sesuai aturan yang sudah kita sepakati, yang pertama akan tampil adalah Mbak Raudah Syarif. Mbak Raudah sudah siap? Assalamualaikum Mbak Rauda. Ini alhamdulillah sudah ada 4 orang partisipan, 4.000 partisipan. Ada Mbak Marta Laras, Mbak Rauda Syarif, dan Mbak Anggita Almasyito. Sehat-sehat semuanya ini ya. Saya belum nanya kabar nih. Sehat ya, mudah-mudahan sehat semua. Mbak Rauda, boleh silakan Mbak. Sudah siap tampil? Masya Allah, itu sudah cetar banget itu backgroundnya. Mbak Roda mau menampilkan apa malam ini judulnya? Oh, suaranya belum masuk ya, Mbak Roda? Suaranya belum, apa di saya aja? Nih teman-teman yang lain apa bisa mendengar suara Mbak Roda? Belum kedengeran, Mbak. Ya. Mungkin ininya Mbak, apa ya, mic-nya gitu, volume, kan pakai headset ya? Ya, Mbak Roda sudah bicara tapi suaranya belum masuk. Belum, Mbak. Ada kendala teknis sedikit ya. Nah, sambil nunggu Mbak Rauda, alhamdulillah sudah ada tambahan, ada Mbak Nur Asia dan Mbak Aliftah. Mbak Aliftah Hadiah sudah siap. Gimana Mbak Rauda? Untuk next video kita akan sedikit di sekitaran Cipaning ada apa aja. Jadi kalian bisa subscribe dulu kita, kemudian jangan lupa like dan share. Belum masuk Mbak Rauda? Suara Mbak Rauda belum masuk? Oh iya, nggak apa-apa Mbak Alifta. Kita baru mulai kok. Oke, ini Mbak Rauda masih berusaha tes mic ya. Mbak Rauda sudah buka itu ya, udah buka headsetnya ya, tapi suaranya masih belum masuk Mbak. Oh iya boleh. Coba masuk lagi ya, diulangi masuknya ya. Oke. Baik. Oke, siap. Masuk ulang boleh. Ya, sambil nunggu Mbak Rauda, ada Mbak Dwi Rohma, ada Mbak Dewi. Hai, 7.000 partisipan, alhamdulillah. Oke, kita sambil nunggu Mbak Rauda, nanti siap-siap setelah Mbak Rauda ada Mbak Indah. Oh, Mbak Indah belum masuk ya? Mbak Indah belum ada, mungkin nanti menyusul ya. Jadi nanti misalnya ketika Mbak Rauda sudah selesai, terus Mbak Indah belum ada, maka kita lanjut ke nomor 3 dulu ya. Kalau Mbak Indah masuk baru beliau isi. Oke. Ya. Assalamualaikum Mbak Rauda, gimana? Aman? Oh, hilang lagi. Oke, kalau gitu gini aja, kita coba lanjut dulu ke list berikutnya ya, Mbak Rauda, nggak apa-apa ya. Lanjut dulu ke list berikutnya, ada Mbak Indah Nurha, sudah ada belum?
Belum. Oh, udah ada. Oh iya, alhamdulillah. Mbak Indah Nurhayati. Betul ya? Yes. Iya, Maaf telat alhamdulillah. Mbak, pas baru aja hadir. Pas masuk. Mbak Indah, Sebentar. sehat? Alhamdulillah Mbak, sehat. Alhamdulillah. Mau sharing apa nih malam ini? Lebih ke haiku ya, yang singkat Oh aja. iya, yang haiku itu ya, siap-siap. Monggo Mbak, waktu dan tempat dipersilahkan. Bisa share screen Mbak? Oh iya, boleh, boleh. Saya jadikan ini ya. Oke. Ya, sudah. Silakan Mbak. Sudah kelihatan Mbak? Sudah kelihatan? Sudah Mbak, sudah muncul. Oke. Sudah ada. Sebentar Mbak. Ya. Mbak Raudah nggak apa-apa ya ini. Kita Mbak Indah dulu. Oke, nanti habis ini boleh Mbak Raudah. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nuri, juga teman-teman semuanya, keluarga saya, keluarga baru di kelas Buncek ya. Jadi saya masih sangat baru di dunia literasi, khususnya untuk menulis baru sekitar bulan Oktober, jadi memang masih miskin banget ilmunya. Tapi kemarin sempat ikut kelas gitu ya, jadi salah satu materi yang disampaikan sih tentang haiku. Eh, Masih sedikit yang saya pahami tentang haiku, tapi nggak apa-apa ya, yang sedikit itu saya bagikan. Mudah-mudahan nanti ada teman-teman yang sudah mengenal haiku dan bisa menambahkan. Tuh, sebentar. Jadi haiku itu adalah puisi tradisional Jepang. Jadi yang saya baca-baca memang banyak jenis puisi dari Jepang ya yang masih populer sampai saat ini, yaitu haiku. Nah, haiku ini di bahasa Inggris juga bisa dijadikan, kalau yang aslinya kan yang pakai kanji kayak gitu. Tapi di bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu ada yang membuatnya. Nah, rumus standar itu ada 3 baris, rumusnya 575. Gampang banget toh. Jadi yang baris pertama itu 5 suku kata, baris kedua 7 suku kata, dan baris ketiga 5 suku kata. Nah, haiku ini temanya itu lebih ke alam. Itu jadi apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, kita dengar dari alam bisa kita jadikan haiku ini. Rumusnya gampang 575. Nah, kita coba ya contohnya ya. Ini tadi coba bikin haiku versi sendiri. Nih, temanya langit. Hari yang cerah menghangatkan tubuhku, awan menari. Ya. Jadi baris pertama hari yang cerah 5, menghangatkan tubuhku 7, dan awan menari 5. Terus tema kedua bunga. Bunga melati, aku mencium wangi putih menawan. Memang itu ya, kalau untuk puisi anak tuh memang masih jarang ya. Ada sih memang yang bikin, tapi jarang. Jadi bahasanya juga memang sederhana-sederhana. Temanya sungai. Air mengalir, menari di sela batu, jernih berseri. Nah, ini terakhir, tema hewan. Kupu-kupuku. Ayo, silakan dilanjut. Kalau teman-teman ada yang mau melanjutkan baris pertama dan baris kedua dan baris ketiga. Asik, langsung disuruh nyoba nih teman-teman. Ya. Silakan. Siapa yang mau coba nih? Boleh. Indah rupamu itu? Ya, indah rupamu. Mantap. Indah. Ya.
Selanjutnya. Ini 5 suku kata. Jadi mikir ini Mbak. Seru Mbak bikin haiku ini seru. Cantik menawan. Cantik, cantik, wah mantap. Cantik, Menawan. menawan. Ya, mau coba lagi? Coba ya, satu lagi ya. Nah, sekarang coba temanya tentang, mau tema apa dulu? Kalau ada yang punya ide. Hujan, boleh nggak? Hujan, oke. Soalnya lagi hujan di sini. Mantap, yuk. Rintik hujan yang deras. Rintik hujan. Yang baris pertama 5 aja, Mbak. Oh iya. Nah, boleh itu masuk ke baris kedua dulu ya. Coba ya, rintik hujan yang deras. Ini 7 ya. Nah, ini masuk ke baris kedua. Coba yang pertama, Pak. Mbak, saya belum ngerti cara ngitungnya. Oh, suku kata. Rintik hujan yang deras. Suku kata, Mbak. Oh, rintik hujan yang deras. Oh, 7 ini ya. 7 Ya, 7 suku kata. Suku kata ya. Apa ya? Hujan menyapa. Hujan menyapa. Oke. Wah, Mbak Anggita keren. Puitis juga. Narang. Bagus. Menerpa raga. Oh, Mbak, menerpa Raga. raga. Oke. Nah, jadi Luar biasa. ini tadi Mbak siapa tadi? Tuh ada Mbak Dewi tuh, ku ambil payung katanya. Ku ambil payung. Nah, itu nanti lagi ya. Ini tadi karya siapa, Mbak? Yang hujan menyapa, Mbak siapa? Aku ya kayaknya Mbak. Biar apa namanya? Jadi bagus. Siapa nak yang menyampaikan tadi, Mbak siapa? Anggit ya? Mbak Anggit. Mbak Aku Anggit. lupa. Yang baris kedua, Apanya tahu? Mbak Anggita juga kan ya? Mbak Anggita juga. Ya bukan. Iya, Ada Mbak Anggita. Mbak, aku gampang nih orang. Yang ketiga, Yang Jadi Mbak Nur Asia bukan ya? Mbak Nur Asia ya. Mbak Nur Asia ya. Oke. Jadi apa namanya? Bikin haiku tuh serunya sebenarnya gampang ya, kata-katanya itu singkat-singkat aja. Tapi yang bikin seru tuh kita gimana menggabungkan kata-kata singkat itu menjadi rumus yang 575 itu. Jadi boleh aja dikasih imbuhan, boleh. Itu aja. Mau bikin lagi? Boleh. Satu lagi ya. Nah, mau tema apa, Mbak? Malam ya. Boleh. Nah, coba. Malam. Lima ya. Dinginnya malam coba Mbak. Dinginnya malam masuk. Mbak siapa tadi? Mbak Dwi. Mbak Dwi. Oke. Tuh Mbak Marta bikin puisi tuh. Menusuk tubuh ini. Menusuk tubuh ini. Menusuk tuh ya masuk. Iki menusuk tubuh ini. Oh iya 7. Mbak siapa? Mbak Rati. Rati. Mantap.
Ya, baris ketiga. Malam Dari Mbak Marta ya, kilau permata melingkar di jariku dari kekasih. Wah, ini romantis. Ini haiku untuk kita mak-mak nih. Pas terakhir dinginnya malam menusuk tubuh ini. Damaikan hati. Damaikan hati. Ya, boleh. Oke, Mbak siapa nih? Lanjut, Mbak. Oh, Mbak Anggit masih. Oh, mantap, Mbak Anggit kritis banget sih. Ya, coba ya. Malam, dinginnya malam menusuk tubuh ini, damaikan hati. Nah, itu ya teman-teman. Jadi, ini saya mencoba mengenalkan tentang haiku. Nanti bisa, sebenarnya kalau misalnya kita mau bikin sesuatu ya, kenang-kenangan dari keluarga kita tuh bisa bikin salah satu haiku, misalnya ambil tema apa, jadi satu orang nanti bikin satu bait haiku ini. Itu Mbak Nuri, dari saya sudah. Mantap, keren Harus banget terus. Mbak Indah. Cuma saya mau nanya boleh nih? Boleh, Indah, Mbak. kenapa pertama kenal haiku dari mana? Terus kenapa tertarik ke haiku nih? Bisa cerita mungkin. Ya, kalau kenal haiku, saya tuh ikut kelas yang kemarin saya ceritain di grup itu, kelas sastra anak, Mbak, dari Pak Bambang Trim. Nah, di situ memang disampaikan banyak hal ya tentang sastra anak, jadi macam-macam, yang salah satunya Dapel Book itu, terus haiku ini. Nah, yang lainnya tuh sudah sering banget terpapar gitu ya. Nah, haiku ini memang jujur baru kenalnya di kelas itu, jadi membaca-baca lebih detail, oh haiku tuh, oh ini nih menarik nih, jadi serunya tuh di otak-atiknya itu loh Mbak, otak-atik katanya, jadi tertarik buat haiku ini. Oke, siap. Bener ya, menantang soalnya Mbak Indah. Ngepas-ngepasin kata. Ngepas-ngepasin kata. Saya juga tadi nyari kalimat, ngitung dulu. Iya, Mbak. Cuma lebih nggak jadi. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi, mau nanya boleh, mau nambahin boleh, silakan. Mau tanya aja, Mbak. Tadi kan formulanya 575 ya? Iya, Mbak. 575 itu jadi misalkan kita ambil tema hujan udah cuma satu bait saja 575, atau nanti misalkan kita buat 10 bait temanya hujan tapi tetap per baitnya 575 gitu, bisa nggak? Jadi kalau satu tema itu satu puisi itu, maksudnya kan temanya hujan, itu Mbak bisa bikin berhalaman-halaman, bisa. Yang penting satu baris puisi itu ada 3 baris itu. Oh, Oke, itu. Nanti belakangnya misalnya dengan kata-kata lain, yang penting jadi satu kesatuan 575. berarti nggak dibatasi misalnya satu bait ya, baitnya terserah ya. Ya, Cuma ya. itu yang 575. Oke, oke. Oke, sip. Jadi lebih jelas ya. Ternyata nggak cuma satu bait ya. Saya juga tadi ngiranya satu bait. Ternyata bisa ya, lebih dari satu bait. Yang penting satu bait itu rumusnya tadi ya, Mbak Indah ya. 575. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau nanya, nanggepin boleh. Habis. Udah nggak ada kayaknya ya, sedang terpesona sama itu tadi puisinya. Itu. Baik, sip. Makasih Mbak Indah untuk sharing malam ini. Jadi nambah ilmu lagi nih tentang haiku. Makasih ya. Baik, nih Mbak Raudah sudah gabung lagi. Mbak Raudah gimana? Sudah siap? Coba tes suara. Waalaikumsalam. Tapi suaranya belum masuk, Mbak. Saya baca gerak bibir. Oke, masalah teknis kayaknya ya. Iya. Suaranya belum masuk ke sini. Aku ya. Weh.
Baik, break. Sambil nunggu Mbak Roda, sekarang kita lanjut dulu. Berarti berikutnya ke Mbak Ratih Aryawati. Sudah ada belum Mbak Ratih? Dir. Alhamdulillah Mbak Ratih. Oh iya, yang tadi. Yang imbang kalimat. Baik, silakan Mbak Ratih. Waktu dan tempat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pas liburan sekolah kemarin, anak saya ikut kelas menulis dongeng. Terus tadi dibuat buku apa namanya? Dibuat buku antologi. Nah, ini pengalaman anak saya, pengalaman pertama anak saya plus pengalaman saya juga nemenin anak saya bikin buku antologi gitu. Jadi sambil saya ikut belajar, sambil sedikit berbagi juga sama teman-teman. Kedengeran nggak ya, Mbak? Jelas. Jelas. Nah, ya, jadi awalnya itu sebenarnya anak saya itu suka nulis cerita komik sebenarnya. Gambar, sukanya awalnya sebenarnya gambar gitu. Gambar itu kok sering bikin komik gitu, ada tulisan-tulisan gitu. Terus idenya itu suka nggak diduga gitu. Kok bisa cerita begini gitu. Terus pas lagi libur sekolah kayak coba ajak pernah di IG gitu ada yang nge-share kelas menulis gitu, menulis cerita anak. Saya tawarin ke anak saya dan ternyata antusias gitu. Jadi dicobalah gitu. Sayanya juga sambil ikut dampingin, sambil sayanya juga belajar karena saya juga masih baru juga. Jadi coba tips mengajarkan anak menulis cerita atau dongeng. Yang pertama itu sama-sama pikirkan idenya. Mana ya? Saya share dulu. Mau share screen ya Mbak ya? Caranya gimana ya Mbak? Ini saya jadikan Tombol hijau Mbak itu. Ini hostnya belum saya ambil alih. Oh, saya nggak bisa. Mbak Indah, boleh jadikan lagi saya host? Ya, bisa reclaim. Ya. Ini Zoom saya soalnya nggak bisa co-host, cuman satu host doang. Ya. Saya jadikan Mbak Ratih aja ya. Iya, benar. Langsung Mbak Ratih aja jadikan hostnya. Sudah. Ya, silakan Mbak Ratih. Ntar saya coba. Ada takut ini jatuh. Sudah terbaca Mbak? Sudah Mbak, udah muncul. Tips mengajarkan anak menulis cerita. Terus pencet apa lagi ya Mbak? Sebentar. Yang pertama, sama-sama pikirkan ide ceritanya bareng-bareng. Ide cerita ini bisa kita temukan dari hal-hal yang terdekat dengan kita, bisa misalnya hewan piaraan atau mainan kesukaannya. Jadi
diskusi gitu sama anak, kamu sukanya apa nih, mau buat cerita apa nih, mau seperti apa gitu. Terus maunya fabel ataukah dongeng gitu. Terus kebetulan kemarin anak saya itu dia maunya binatang. Oh, berarti temanya tentang binatang nih. Terus cerita fabel berarti. Terus setelah itu, setelah mendapatkan idenya, ciptakan karakter utamanya. Terus untuk karakter utama ini kalau bisa jangan terlalu banyak tokohnya supaya anak juga nggak terlalu bingung. Jadi jangan terlalu banyak aja. Terus kemudian untuk lokasinya juga kalau bisa di rumah dulu. Kalau misalnya kecuali anaknya ingin menciptakan tempat khayalannya sendiri, baru tidak apa-apa. Yang ketiga, maaf ya Mbak, saya juga sambil belajar. Nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa, Mbak. Yang ketiga buat cerita awalnya. Jadi setelah karakternya udah ada, terus tempatnya juga udah siap, terus baru kemudian dibuat cerita awalnya. Terus jadi dia bisa menceritakannya itu bisa menentukan siapa nama, misalnya kayak kemarin dia milihnya Tupai, tokohnya Tupai, jadi namanya mau siapa nih gitu. Terus di situ juga ciri-cirinya seperti apa gitu, apakah dia seorang tupai yang rajin ataukah pemalas atau seperti apa gitu. Jadi diskusi sama anak maunya seperti apa gitu. Jadi bukan maunya kita gitu. Jadi kalau misalnya dia bertanya, baru kita kasih masukan. Jadi idenya benar-benar pure gitu dari anak supaya orisinil gitu dari anaknya sendiri ceritanya. Kemudian yang keempat, setelah awal cerita ada konflik atau masalah supaya ceritanya lebih menarik. Kalau ada konflik atau masalah, ceritanya menjadi lebih menarik. Konfliknya yang sederhana aja, seperti misalnya kemarin itu, contohnya itu kemarin anak saya itu nulis Tupai si pemalas. Tupai itu dia menamakan maunya namanya Tup-Tup katanya. Oh oke, Tup-Tup. Jadi Tup-Tup si pemalas gitu dia judulnya. Terus konflik masalahnya apa nih gitu. Oh, karena dia malas gitu. Terus jadi di situ ceritanya dia tinggal berdua sama ibunya. Terus si ibunya ini pergi selama 2 hari untuk mencari makan. Dia tinggal sendiri terus diamanahin sama ibunya bersihin, jangan lupa bersihin rumah gitu, sampah-sampah dibersihkan gitu. Tapi ternyata setelah ibunya pergi dia tidak membersihkan gitu. Akhirnya dia naruh makanannya kok tiba-tiba hilang gitu. Terus sampah-sampah juga berserakan gitu, dia tertidur gitu, bangun-bangun kok rumah semakin berantakan gitu. Ini kenapa nih gitu. Jadi wah masalahnya apa nih gitu. Jadi dia bingung. Terus yang keempat,
Yang kelima ya. Sebentar. Yang kelima itu buat kejutan. Ada kejutan di dalam sebuah cerita supaya ceritanya juga jauh lebih menarik. Jadi terus seperti contohnya tiba-tiba gitu pada suatu hari ada kucing datang ke rumahnya gitu, terus ke sela-sela dapur. Begitu dilihat kucing itu, begitu dia lihat, lama-lama kucing itu keluar bawa tikus. Oh, ternyata selama ini yang membawa yang mengambil makanannya itu adalah seekor tikus. Jadi dia baru tahu, jadi dia terkejut, oh ternyata selama ini tikus gitu yang mengambilnya. Gitu. Terus kemudian yang keenam, buat resolusi untuk menyelesaikan masalah. Terus bagaimana ya gitu, ibunya kemudian pulang, kaget lah gitu, kok rumahnya menjadi berantakan gitu, semakin berantakan gitu. Terus Tutup menceritakan semuanya, apa yang terjadi selama ibunya pergi, ternyata akibat dari bagaimana ya menyelesaikan masalah supaya tidak terulang lagi gitu. Sama ibunya dinasehatin sambil berdiskusi bareng. Dan yang terakhir, nah, kemudian buat akhir cerita gitu. Bagaimana akhir ceritanya gitu? Apakah dia akan membuat apakah Tutup ini akan tetap pemalas ataukah menjadi rajin karena kejadian-kejadian yang sudah dialaminya gitu. Seperti itu, Mbak. Terima kasih, maaf kalau menyampaikannya masih deg-degan. Apa-apa Mbak Rati, keren banget itu gambarnya. Bikin di Canva ya? Iya, cari di Canva. Enggak, aku nggak bikin sendiri, cari. Bagus, keren banget. Itu pasti seru banget ya bisa bikin cerita bareng anak. Mbak Rati sendiri udah berapa banyak nih cerita yang dibikin sama anak? Kalau anak baru kali ini. Kalau aku kan paling suka antologi, tapi bukan cerita anak sih. Baru kayak kisah inspiratif. Terus cerita-cerita ya pandemi kayak gitu sama teman-teman Rumbel Menulis gitu. Kemarin baru kisah tentang mertua gitu. Jadi kalau cerita anak sebenarnya sambil nemenin anak, sambil ikut belajar gitu. Kan ada Zoom juga sebelumnya gitu. Jadi saya ikut nemenin, oh seperti ini gitu. Terus agak susah juga ya, karena kan dia memang sebenarnya sukanya komik gitu. Tapi begitu gimana ya gitu. Tapi lama-lama begitu kita kayak misalnya masih harus paragraf pertama, namanya siapa, terus saya tulis nih namanya siapa, terus ciri-cirinya apa gitu. Nanti dia jabarin sendiri. Terus kalimat paragraf kedua, ibunya pergi, dia mau seperti apa nih, terserah kakak gitu misalnya. Jadi garis besarnya gitu masih saya gitu, tapi kata-katanya saya usahain biar mengalirkan. Beda ya kalau bahasa anak sama kalau kita yang membuat, itu pasti pembaca bakal tahu gitu. Oh ini ibunya nih yang bikin misalnya gitu. Jadi coba
coba bahasa anak gitu. Terus paragraf ketiga, mau seperti apa nih ceritanya. Jadi garis besarnya masih saya, tapi sebelumnya didiskusin dulu maunya seperti apa gitu. Jadi sayanya belajar, dianya juga belajar gitu. Seru sih. Iya, kebayang serunya nih. Sambil kemarin liburan sekolah, jadi ada kegiatan positif lah. Betul banget. Anaknya usia berapa, Mbak? Kelas 4, Kelas kelas 4 SD. Keren ya, kelas 4 udah mulai belajar bikin cerita sendiri. Ya kalau kan bisa nggak ya? Tapi ternyata ditanya sendiri nggak ya? Gitu. Tapi begitu dipraktekin, ternyata bisa ya gitu. Suka kitanya sendiri kadang ya, oh bisa ya gitu. Benar-benar. Belum tahu kalau belum mencoba ya. Iya, ternyata ya alhamdulillah pengalaman dia pertama gitu, walaupun nggak segampang dia. Kalau komik kan kayaknya lebih simpel gitu, dia apa gitu. Kalau ini kan harus ada bahasa, lalu kemudian gitu, itu masih belajar gitu. Kalau komik kan nggak, suka-suka dia aja. Kamu ngapain gitu, bahasa anak-anak itu. Jadi bahasa umum lah gitu, nggak yang ada kata-kata setelah itu misalnya, atau dan atau apa gitu misalnya. Itu nggak yang terlalu dipikirin. Kalau ini ya sama-sama belajar. Insya Allah keren banget Mbak Ratih. Jadi pengen ngajak anak nih bikin. Enggak, silakan teman-teman yang lain mau bertanya boleh, mau menambahi atau diskusi yang lain boleh, silakan ke Mbak Ratih. Ada? Mbak Ratih, Silakan Mbak Indah. Anaknya mulai umur berapa kelihatan ketertarikannya mau menulis, Mbak? Jadi kebetulan di sekolahnya itu dia dari TK itu udah terbiasa namanya jurnal ya, jurnal. Kalau TK itu kan dia belum nulis, dia masih kertas kosong gitu, sama gurunya tuh dikasih kertas kosong, dia bebas tuh coret-coret gambar gitu kan, masih benang kusut. Terus udah TKA, TKB gitu mulai kelihatan jurnalnya masih gambar, kelihatan ada kepala, orang gitu. Jadi kertas kosong itu kalau menurut saya lebih bagus ketimbang kita kasih mewarnai gitu, kayak misalnya anak kan udah ada gambar terus mewarnai gitu. Tapi kalau kertas kosong itu benar-benar ide anak, imajinasi anak dituangin semua ke kertas itu. Awalnya pasti belum nulis, masih coret-coret gitu. Tapi ternyata ada bentuk. Begitu usia 3 tahun masih coret-coret, 4 tahun udah masih coret-coret tapi udah ada sedikit bentuk, 5 tahun mulai 6 tahun gitu. Sekarang gambarnya menurut saya gitu, ya bagus gitu dibanding saya dulu cuma bisa apa sih, gunung gitu. Jadi terus udah gitu tiba-tiba udah gambar, tiba-tiba dia bikin kotak-kotak gitu kayak komik gitu. Dia atasnya ditulisin sendiri buletan, jalan-jalan ke Monas. Waktu itu kita pernah ke Monas, dia nulis. Terus ada delman kan, ada apa diceritain gitu. Oh iya ya gitu. Jadi terbiasa di sekolah manfaat jurnal itu memang hasilnya ya alhamdulillah kelihatan gitu. Terus kalau udah SD itu kelas 1 masih gambar, kelas 2 itu udah kebetulan kan TK sama SD-nya tuh sama-sama metodenya sama gitu. Jadi nyambung. Kelas 1 masih gambar, kelas 2 itu udah mulai nulis. Jadi jurnalnya hari ini aku bangun jam 5 gitu. Setelah itu aku sholat subuh gitu dia. Terus setelah itu aku gitu berapa baris. Walaupun setiap hari isinya sama, itu aja setiap hari aku bangun jam segini, setiap hari saya kalau baca pas ambil pot gitu kan suka ada jurnal-jurnalnya dari gurunya itu setiap hari saya sama itu isinya begitu gitu. Tapi itu melatih anak juga gitu untuk terbiasa mengungkapkan rasa gitu. Terus kelas 2
kelas 2, kelas 3 udah mulai nambah lagi nih pembendaharaan kata-katanya. Cuman karena pandemi ya, jadi masih begitu-begitu gitu, nggak beda gitu kalau misalnya langsung ketemu sama gurunya mungkin. Terus kelas 3, kelas 4 juga semakin ada tambah-tambahan kata, walaupun hari pertama, kedua, ketiga, keempat isinya begitu, cuman ada kata-kata misalnya, oh penghubungnya ada tambahan dannya gitu, oh ini titik, oh sebelumnya nggak dia masih bingung koma, udah mulai ngerti koma gitu, walaupun kata-katanya setiap hari, ya saya bangun jam segitu, setelah itu kemudian gitu. Tapi ternyata ngaruh sih. Dari kertas kosong awalnya, Mbak. Iya, berarti bisa nih dipakai buat anak saya nih, Mbak. Kalau menurut saya yang mewarnai kertas kosong tuh lebih ide anak-anak tuh lebih coret-coret gitu. Lebih tersalurkan gitu, imajinasi anaknya gitu. Kalau mewarnai kan kayaknya mandek ya, kita warnain aja udah gitu. Oke, Mbak Rati, makasih, Mbak. Oke, sip. Mbak Rati. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya lagi mungkin ke Mbak Rati, boleh? Tentang membuat cerita bersama anak. Jadi pengen nyoba nih saya. masih seneng ngasih anak mewarnai doang. Nanti kayaknya harus coba ngasih kertas putih ya Mbak Rati ya. Seru, Mbak. Dia gambar sendiri. Baik, makasih sekali Mbak Rati untuk sharingnya malam ini. Nambah pengetahuan baru lagi kita nih. Baik, teman-teman nggak ada yang mau nanya lagi nih ke Mbak Rati? Kalau ada boleh, kalau masih ada. Udah ya kayaknya. Oke, sip. Makasih. Ada, Mbak, ada. Oh, Mbak Rauda, alhamdulillah suaranya udah ada nih. Setelah Sayang sekali nih nggak bisa ikut dari awal nih. Sebenarnya pas lihat ininya bahan presentasinya bagus ya, membuat cerita dengan anak ya. Pengen tanya ke Mbak siapa tadi Masya Allah lupa. Mbak Rati. Mbak Rati ya. Mbak, kan anak-anak tuh ini ya ada bosannya tuh. Kalau menurut yang Mbak Rati sudah pernah lakukan bersama dengan putrinya gitu ya, itu untuk putra ya. Untuk bosan, apalagi putra ya, kadang-kadang kan ini ya nggak bisa anteng gitu kan biasanya kalau anak cowok itu. Gimana Mbak untuk melatih biar dia maksudnya Suaranya mati, Mbak. Mbak Rauda ke mute suaranya. ya halo Mbak. Iya Mbak, silakan. Iya. Pengalamannya seperti apa Mbak untuk membuat anak-anak itu tetap semangat begitu untuk ini. Untuk semangat bersama dengan kita gitu, membuat tulisan itu, membuat karya itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Roda. Silakan Mbak Rati. Ya, kebetulan hobinya memang, kalau anak saya memang hobinya itu menggambar gitu. Jadi kalau misalnya terbiasa gitu hari-hari gitu, ya anak saya pertama, kedua, ketiga gitu kan, itu kan anak saya yang pertama. Jadi karena kakaknya seperti itu, jadi adik-adiknya juga melihat gitu. Jadi sama tiap hari ada. Jadi saya stok kertas kosong banyak gitu. Terus kalau misalnya dia lagi kesel gitu, misalnya habis ribut, misalnya berantem gitu sama bundanya, dia kesel kan, dia coret-coret, dia gambar gitu, ya entah dia gambar, entah dia nulis komik, entah apa gitu, pokoknya pasti coret-coret gitu. Terus ya karena terbiasa mungkin ya latihan, kalau bosen ya jeda dulu, yang karena nggak pernah disuruh, nggak pernah diminta gitu, memang dari keinginan hatinya gitu. Jadi berarti memang minat ya Mbak ya? karena memang dari dianya gitu, nggak kita yang paksa, ayo
ini tapi anaknya nggak mau, enggak, karena memang pertama mau. makanya saya tawarin juga karena kok sepertinya ada Ada eh, minat. minat terus dianya juga ada bisa gitu. Jadi sayanya juga berani nawarin, oh enggak gitu. Kalau kalau misalnya pun dia jawabannya nggak mau ya saya juga nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata dia mau gitu. Malah ibunya jadi berminat lagi nih, lebih berminat lagi. Kayak kita kan misalnya memang minatnya suka nulis gitu. Jadi Hmm. mau rintangan apa karena suka gitu ya Mbak. Mau halangan apa pasti diusahain gitu, ngerjain tugas gitu misalnya apa, misalnya antologi mau nggak mau nih tinggal 1 hari nih, aduh gimana nih, tapi karena kewajiban kalau kita karena udah besar gitu, terus memang seneng gitu, jadi dijalanin aja gitu. Ya mungkin dia juga seperti itu, tapi ya jangan dipaksa aja. Oke, Mbak. Makasih Mbak. Sama. Oke, terima kasih Mbak Rati dan Mbak Rauda. Mungkin dicukupkan dulu ya untuk Mbak Ratihnya. Yang masih penasaran, boleh nanti japri-japri beliau. Ya boleh. Makasih Mbak Rati sharingnya malam ini. Senang banget. Baik, berikutnya Mbak Rauda berarti ya? Siap? Suaranya udah ada sekarang. Ya, insya Allah siap Mbak. Sip, Mbak. Silakan Mbak Rauda. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa gabung bersama-sama dengan para ulat-ulat nih ya, ulat-ulat yang cekatan ya di malam minggu. Jadi malam mingguan kita untuk sama-sama menimba ilmu ya. Barangkali saya sedikit saja karena udah ini juga udah malam juga, takut ada aktivitas terkait dengan anak-anak ya. Jadi 3 pekan kemarin itu saya lebih banyak mencoba untuk istilahnya membangun kebiasaan menulis ya. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan di makanan saya di pekan 1-2 kemarin. Jadi istilahnya saya menyebutkannya dengan menulis ya, membangun kebiasaan menulis itu merangkai kata tiada henti ya. Jadi menulis itu kan rangkaian kata-kata yang kita buat dan memang dibutuhkan dibutuhkan komitmen. Nah, kemarin saya sempat membaca buku Mas Putut EA ya. Jadi beliau adalah seorang penulis, ada bukunya yang bagus sekali yaitu menjadi penulis, dan dalam buku itu serta beberapa buku-buku yang sempat saya baca juga itu ada beberapa kiat sih sebenarnya ya yang perlu kita perhatikan agar supaya bisa punya nafas yang panjang sebagai seorang penulis, karena memang menjadi penulis itu perlu nafas juga ternyata ya. Saya pikir olahraga saja yang butuh nafas. Ternyata menjadi penulis juga butuh nafas. Nah, yang pertama katanya menulis itu perlu setiap hari ya. Kemarin kan Mbak Citra ya dari Cynthia ya, Mbak Cynthia dari Sam Kabar pernah juga menyampaikan kepada kita bahwa salah satu poin penting yang harus diperhatikan juga adalah menulis itu kalau bisa setiap hari ya. Jadi berapapun itu, dengan model apapun, apakah hanya sekedar 1 kalimat, 2 kalimat, mungkin coretan penanda saja juga bisa ya, hanya untuk menandakan kepada kita bahwa masih ada tulisan atau ada sesuatu yang harus kita kelarkan ya dari apa yang sudah kita mulai ya. Misalnya 1 kata kita mulai, maka itu harus dikelarkan. Nah, kemudian yang berikutnya lagi disampaikan juga bahwa kita harus memasang target yang kecil ya. Jadi kayak tadi Mbak Rati ya, kalau ada antologi ya targetnya pokoknya harus selesai gitu. Nah, ini juga sama gitu ya. Meskipun mungkin targetnya tidak terlalu muluk-muluk, tetapi target-target kecil ini yang nanti akan menuntun kita untuk membangun habit tadi, membangun kebiasaan kita untuk bisa menulis. Nah, kemudian kita perlu batasan waktu ya. Kemarin juga Mbak Cynthia menyampaikan tentang ikut serta di klip ya, serta beberapa ibunda-bunda cekatan juga yang pernah masuk klip ya, meskipun ada katanya juga yang mundur ya, nggak sanggup dan seterusnya. Ya memang harus ada batasan waktu, karena dari situlah kemudian menurut Mas Putut ini itulah yang akan melatih kita untuk komitmen ya, untuk konsisten di batasan waktu yang ada. Karena kalau batasan waktunya nggak ada,
Maka kemudian ya bisa jadi yang harusnya selesai seminggu ya molor sampai sebulan dan bahkan nggak kelar-kelar begitu ya, hanya karena persoalan kita tidak ada batasan waktu. Lalu kemudian ini yang keempat nih yang saya senang sekali, memberi hadiah pada diri sendiri. Nah, kita kadang-kadang kan ya reward ya untuk jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri ya, untuk orang lain juga kadang-kadang kita mungkin malas ngasih reward gitu. Padahal sebenarnya untuk diri sendiri juga perlu ya. Jadi kita perlu memberi reward kepada diri kita ketika kita mengelarkan sesuatu tulisan kita ya. Nah, misalnya target kita itu 2 halaman misalnya. Baru bisa keluar 1 halaman, ya itu juga tetap bisa kita berikan hadiah untuk diri kita ya supaya kita menjadi semangat. Jadi kalau kayak anak-anak barangkali ya hadiahnya nggak perlu mahal-mahal ya, misalnya kalau ya dikasih buku, kalau yang suka baca buku misalnya, nah itu sudah menjadi hal yang berarti gitu. Nah kita pun ternyata perlu berhadiah bagi diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya lagi meluangkan waktu, Mbak ya, meluangkan waktu. Nah ini yang kemarin waktu diskusi dengan Mbak Cynthia kan sulit sekali bagi kita kadang-kadang untuk meluangkan waktu untuk menulis ya, karena alasan yang kita pakai kan kita itu banyak aktivitas ya, sudah sibuk ya, udah rempong lah ya ibu-ibu, apalagi mungkin ibu-ibu yang bunda-bunda yang punya aktivitas di luar rumah juga ya, aktivitas tidak hanya aktivitas domestik tapi juga aktivitas publik ya, sehingga kemudian sulit bagi mereka untuk meluangkan waktu. Nah, padahal sebenarnya dari banyak literatur yang kalau kita baca ya, ini yang sempat saya baca kemarin di pekan pertama dan kedua, bahwa memang meluangkan waktu itu adalah semacam kewajiban begitu ya bagi seorang penulis, apalagi penulis pemula ya, yang memang harus membangun habit, yang membangun kebiasaannya untuk menulis. Nah, kemudian yang berikutnya ini juga yang menarik buat saya. Jangan mengedit langsung ya. Kadang-kadang kan kita habis nulis 1 paragraf dibaca dulu, kayaknya jelek nih, ditukar misalnya kan. Nah, ditukar kata-katanya, ditukar kalimatnya. Nah, padahal sebenarnya itu kemudian membuat kita tidak bisa mencapai target yang kita berikan, karena kita cuma terpaku pada nulis, kemudian mengubah, nulis lagi, mengubah lagi, nulis lagi, mengubah lagi. Akhirnya kemudian dalam waktu yang kita targetkan tidak bisa kita selesaikan tulisan kita, karena kita kebanyakan langsung mengedit. Padahal sebenarnya waktu saya juga sempat kemarin ikut 30 hari challenge, 30 hari menulis novel, itu memang di dalam rules-nya itu dalam 30 hari menulis itu per harinya itu kita harus menyetorkan 5 halaman. Dan 5 halaman itu nggak boleh kita baca. Ya pokoknya nulis aja selama 5 halaman per hari, bacanya ntar setelah 30 hari. Jadi ada istilahnya editing, self editing. Jadi setelah 30 hari baru self editingnya oleh kita sendiri, mulai dibaca dari halaman pertama, ada kalimat-kalimat yang menurut kita kurang bagus kata-katanya, tidak nyambung atau kurang nyambung, barangkali tidak cocok. Nah itu baru kemudian kita revisi. Nah, di situ juga kemudian saya baru belajar bahwa ternyata inilah yang sesungguhnya disebut dengan jangan edit langsung gitu ya, karena akibatnya mungkin kita tidak bisa mencapai target yang sudah kita rencanakan itu. Kemudian yang menarik juga ini, pilih tempat menulis ya, memilih tempat menulis ya. Meskipun kemarin kalau Mbak Cynthia menyampaikan tulis bisa di mana aja gitu, tapi ternyata ada efeknya juga katanya kalau kita punya tempat menulis favorit begitu ya, entah itu mungkin di bawah tangga ya atau di meja. Kayak siapa tahu ada yang bisa menulis di meja makan atau misalnya di teras begitu atau di halaman, misalnya di bawah pohon, kalau di rumah kita ada pohon misalnya di bawah pohon jambu atau ya di tempat-tempat yang inilah yang kira-kira ide itu memang bisa mengalir dengan deras begitu kan, kita gampang menyambungkan antara satu kata dengan kata yang berikutnya, kita gampang merangkai kata sehingga membentuk kalimat yang baik ya. Nah itu yang disampaikan juga di dalam buku itu. Kemudian nah ini saya pernah juga merasa ya yang tips yang akan saya sampaikan ini kok kayak gini tipsnya, tapi ternyata memang ada ininya juga ya, ada saya di 30 hari challenge kemarin itu juga sempat melihat bahwa ini juga memang ada korelasinya begitu ya. Bandingkan tulisan kita dengan orang lain ya, membandingkan tulisan kita dengan orang lain. Nah, tetapi membandingkan tulisan kita dengan orang lain, kalau kemarin yang saya 30 hari itu kita dimintanya itu di hari pertama sampai hari ke-30
kita hanya sekedar mengoreksi, bukan mengoreksi artinya memberi masukan terhadap tulisan dari teman-teman kita yang lain yang satu grup. Nah, belum pada posisi membandingkan. Nanti setelah di hari ke-30 baru kita coba untuk melihat kok tulisannya sama tulisan kita kok nggak ini ya, padahal sebenarnya sama-sama fiksi begitu kan. Nah, sama-sama fiksi, sama-sama bercerita tentang misalnya temanya tema pernikahan misalnya, atau tema patah hati misalnya. Nah, barulah kita kok kalimatnya lebih bagus, lebih mengalirnya lebih mengalir begitu kalimat-kalimat itu. Nah, itu baru bisa dibandingkan. Jadi mencari pembanding itu juga ternyata penting ya, mencari pembanding ternyata juga penting, meskipun memang konsep awalnya tadi ya, jangan diedit langsung dulu gitu ketika misalnya pun kita dari awal membandingkan ya, tulisan kita itu jangan kita edit dulu sebelum dikelarkan ya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, kita perlu bergabung ya dengan komunitas menulis, atau kita perlu memiliki waktu khusus untuk kemudian sharing dengan sesama penulis ya. Jadi di sini ditekankan juga kemarin itu kita tidak boleh punya perasaan saya kan baru mulai nih, gabung sama yang udah pada bisa. Nggak enak nih jadinya, insecure kan jadinya gitu kan. Nah, insecure itu nggak boleh ternyata di dalam dunia kepenulisan, karena semakin insecure kita maka kemudian semakin jauh kita dari jauh dari upaya-upaya kita untuk memperbaiki tulisan-tulisan kita. Justru sebenarnya dengan bergabung bersama dengan orang-orang hebat lainnya, penulis-penulis hebat lainnya, kita akan punya teman untuk berdiskusi ya, untuk memperbaiki kalimat-kalimat kita ya, ketika misalnya dia sempat membaca atau kita memang menyarankan dia untuk membaca ya, pada saat kita diskusi tersebut. Nah, akhirnya kita akan mendapatkan masukan-masukan, karena memang kalau penulis katanya kan penyakitnya itu kan ini ya, mental block ya, jadi selalu merasa bahwa ya saya hanya bisa nulisnya segini gitu, ini aja kata-kata yang bisa saya tuliskan begitu kan. Nah, akhirnya kemudian ya, seputaran itu juga. Terus kemudian mental block yang lain lagi adalah bahwa jarang membaca ya, padahal membaca ini merupakan istilahnya merupakan bekal bagi seorang penulis untuk punya keluasan kata-kata ya, punya perbendaharaan kata yang cukup banyak, terus kemudian punya perbendaharaan diksi yang cukup ya untuk bisa membuat tulisannya menjadi lebih mengalir. Nah, ini ya Mbak, yang sempat saya pelajari kemarin, karena saya memang sedang challenge diri saya untuk bisa konsisten ya dan punya habit menulis. Soalnya juga kebetulan anak saya itu hobi menulis juga gitu. Jadi kalau saya juga hobi menulis dari kecil ya, cuman memang mungkin karena tidak terlalu banyak waktu yang bisa saya luangkan ya, akhirnya pas tahu anak bisa nulis itu juga nggak ini ya, nggak secara langsung gitu, tahu-taunya dia punya akun di Wattpad gitu kan, dan Wattpad-nya udah dibaca banyak orang, baru wah ternyata bisa nulis ya. Nah, akhirnya kemudian nyadar bahwa wah kalau gini saya harus ini lagi gitu, mulai lagi untuk jajal lagi, mulai lagi untuk membangun kebiasaan itu. Dan ini yang saya pilih kemudian challenge di Bunda Cekatan ini untuk bisa insya Allah setelah selesai Bunda Cekatan ya bisa cekatan dalam menulis, paling tidak habitsnya ketemu gitu, bahwa bisa punya nafas yang panjang untuk menjadi seorang penulis. Ya demikian Mbak, bunda-bunda sekalian ya, yang 1 sampai 3 pekan ini saya coba ke diri saya untuk challenge ya, untuk bisa punya napas panjang untuk bisa menulis. Mohon maaf enggak menyediakan ini tampilan, soalnya kemarin kebetulan suami sempat masuk rumah sakit, jadi nggak keburu untuk bikin ininya, keburu untuk bikin bahan presentasinya. Mudah-mudahan tidak mengurangi ini ya, teman-teman yang mungkin harusnya ada visual ya, cara belajarnya tidak melihat yang visual, jadinya tidak bisa menangkap yang saya sampaikan. Ya demikian Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, mantap banget ini yang di-sharingkan oleh Mbak Raudah ya barusan. Itu tips-tips yang penting banget buat kita ya, buat para penulis supaya nafasnya panjang dalam menulis. Baik, silakan teman-teman. Barangkali ada yang mau menanggapi, 1 atau 2 orang, saya beri kesempatan. Bertanya boleh, menanggapi boleh.
Ada? Oh, cukup. Ini masih terpesona nih dengan tips-tips yang dikasih oleh Mbak Rauda. Udah Lengkap malam, banget. udah malam soalnya. Baik. Ini boleh nanti ya colek-colek Mbak Rauda ya. Monggo, monggo silahkan ya. Sip. Makasih Mbak Rauda sharingnya malam ini. Sama Mbak. Baik, kita lanjut ke pembicara berikutnya. Presenter kita berikutnya udah siap nih. Ada Mbak Dwi Rohma Agustin. Silakan Ya. Mbak, mau sharing apa nih malam ini? Saya mau coba sharing ini ya, tips langkah-langkah dalam menulis puisi. Oke, langkah-langkah dalam menulis fiksi. Baik, silakan Mbak Dwi Rohma. Tips, bisa share screen Mbak? Bisa. Mbak Ratih, boleh diberikan ke Mbak Dwi hostnya? Lihat atasnya. Caranya gimana ya, Mbak? Klik di nama Mbak Dwi, terus nanti ada pilihan make host. Sana ya, saya nggak bisa reclaim soalnya. Coba bentar. Biasanya bisa, itu nggak bisa reclaim. Bentar, anak saya lebih paham. Bentar. Kakak, kalau mau jadi host gimana sih? Dijadiin host. Minta tolong. Oke, bisa. Saya udah bisa reclaim host. Udah bisa, Mbak? Sudah saya ambil alih. Oke. Siap, maaf ya, Mbak. Nggak apa-apa. Saya lupa nyari di mana itu reclaim host, baru nemu. Baik, Mbak Dwi, saya jadikan host ya. Iya. Sudah, Mbak? Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya Mbak suara saya? Ya, selamat malam teman-teman. Insya Allah malam ini saya akan berbagi tips ya, tips menulis puisi untuk pemula. Langsung saja ya. Jadi yang pertama itu ada pengendapan ide. Nah, Mbak Dwi, maaf kekecilan. Bisa di landscape Mbak, HP-nya nggak terlalu kelihatan. Ya, nih makasih Mbak. Nah, langkah pertama yaitu pengendapan ide. Jadi ide-ide ini diendapkan dulu di kepala. Jadi kita juga bisa mencari ide ya, ide dengan cara membaca referensi sebanyak-banyaknya. Maaf, itu karya ya, karya penyair terkenal terutama baik penyair dari dalam negeri maupun luar negeri. Penyair-penyair di Indonesia contohnya ada Pak Sapardi, Pak Sutarji, ada Rendra, Hairil Anwar yang mungkin sudah sering kita tahu ya. Lalu ada Taufik Ismail dan lain-lain, masih banyak lagi. Untuk yang penyair luar ada Pablo, ada Shakespeare, Khalil Gibran yang sudah sangat terkenal, dan Jalaluddin Rumi. Jadi ide ini kita bisa mencari dengan cara membaca karya-karya puisi sebanyak-banyaknya. Itu sangat berguna sekali untuk kita menemukan ide dalam langkah awal dalam menulis puisi. Lalu langkah kedua, yaitu memilih tema. Nah, menentukan tema ini harus pertama kali yang dilakukan dalam menulis puisi. Ya. Misalnya yang bertema keluarga,
pendidikan, sosial, budaya, politik, dan lainnya. Berikutnya, selain tema, yaitu kita harus memilih jenis puisi apa yang akan kita tulis. Nah, berdasarkan isinya ada beberapa, yaitu ada romansa, satir, balada. Balada itu seperti cerita ya, cerita. Lalu ada elegi, ada epigram, ada ode, dan himne. Lanjut langsung langkah ketiga, yaitu menghadirkan suasana. Suasana seperti apa yang ingin kita tuangkan dalam puisi. Seperti halnya tema, apakah suasana yang menggembirakan, menyedihkan, mengharukan, atau mungkin menegangkan, gitu ya. Atau mungkin kita bisa juga menyindir, misalkan menyindir tentang lingkungan atau tentang peristiwa dan sebagainya. Lalu langkah yang keempat yaitu memadupadankan diksi atau pilihan kata yang tepat dan selaras sesuai dengan tema puisi yang akan kita tulis. Ya. Dengan banyak membaca puisi karya-karya penyair tadi, kita akan bisa menemukan kosakata ya, kosakata yang kaya sekali, yang karena puisi itu bukan kata-kata yang biasa digunakan ya, atau banyak menggunakan perumpamaan-perumpamaan seperti itu. Contohnya di sini saya ambil dari puisinya W.S. Rendra. Salah satu baitnya yaitu surai bau keringat basah, jenawi pun telanjang. Nah, jenawi ini yaitu kata lain dari pedang. Jadi kita harus mencari padanan kata gitu. Biasanya puisi-puisi itu seperti itu. Lalu langkah yang keempat, langkah yang kelima, penggunaan majas. Nah, selain diksi, yang perlu kita perhatikan yaitu penggunaan majas atau kata kiasan. Ya. Dalam puisi juga merupakan hal yang penting agar puisi tersebut terangkai menjadi bait yang indah. Contohnya masih dalam puisi yang sama, liriknya bulan berkhianat gosok-gosokkan tubuhnya di pucuk-pucuk para. Nah, ini menggunakan majas perumpamaan, yaitu majas personifikasi. Jadi mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup gitu ya. Seperti yang mungkin sudah pernah teman-teman pelajari. Langkah berikutnya, penggunaan tipografi atau tata letak. Ya, ini juga mempengaruhi puisi yang ditulis. Begitu. Biasanya ada penyair-penyair atau penulis puisi itu menggunakan tipografi atau bentuk-bentuk baitnya itu lebih menarik dilihat gitu. Ada mungkin yang bentuknya seperti tanda tanya, seperti pot atau vas bunga seperti itu ya. Ada yang berbentuk payung, mungkin disesuaikan dengan tema yang ditulis tadi gitu. Jadi lebih menarik. Langkah yang keenam, langkah yang ketujuh, pemilihan rima atau bunyi. Nah, tetapi dalam puisi, khususnya ya dalam puisi modern itu kita tidak diikat ya, tidak diikat oleh rima atau bunyi. Jadi boleh saja bebas menggunakan rima-rima seperti tidak seperti pantun yang berima A, B, A, B, tetapi lebih bebas. Tetapi adanya rima atau bunyi di sini juga bermanfaat untuk semakin enak dibaca seperti itu. Di sini ada contoh puisinya Gunawan Muhammad. Lewat remang dan kunang-kunang, kau lupakan wajahku, ku lupakan wajahmu. Jadi kan di situ berakhiran eng, remang, dan kunang-kunang. Jadi semakin enak dibaca. Gitu. Lalu langkah yang ke-8, pemilihan judul. Nah, judul ini juga sama dengan tema ya.
judul juga merupakan hal yang penting karena mewakili isi puisi secara keseluruhan gitu. Biasanya ada yang menentukan judulnya lebih dulu, tetapi ada juga yang memberi judulnya nanti setelah menulis isi puisinya. Lalu langkah yang terakhir, ya mulai menulis. Seperti yang dikatakan Mbak Raudoh tadi ya, dalam menulis itu, menulis apapun, itu memang kita perlu konsisten ya. Perlu berlatih tanpa takut salah, tanpa takut karya itu jelek begitu ya. Dengan menulis justru kita akan tahu letak kelemahan kita itu di mana, seperti itu. Karena semakin diasah kita akan semakin mahir dalam menulis. Nah, lalu menulislah dengan hati. Jadi sesuatu yang ditulis dengan hati pun juga akan sampai ke hati. Nah, demikian teman-teman yang sedikit yang saya bagikan. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terpesona sama tampilan ininya. Keren banget Pak Dwi Rohmah. Baik teman-teman, ada yang mau menanggapi, mau bertanya boleh. Silahkan. Tentang membuat puisi ya dari Mbak Dwi Rohmah Agusti. Ada mungkin? Mungkin nanti ngobrolnya lebih nyambung sama Mbak ini ya tadi ya, Mbak. Siapa tadi yang bikin puisi? Mbak Indah ya? Mbak Indah. Ya. Saya coba nanya Mbak Nuri. Boleh Ya. Mbak Dewi, silahkan. Maaf ya off cam lagi. Suaranya serak seksi. Serak seksi. Silahkan. Mbak Dwi, saya juga pecinta puisi. Tapi sudah beberapa bulan ini memang tidak belajar nulis puisi lagi ya. Lebih suka membacanya daripada nulisnya. Nah, yang Mbak Dwi suka itu apa? Jenis puisi yang apa, kan ada ya puisi lama, puisi baru, sama puisi kontemporer. Yang Mbak Dwi suka tuh yang mana? Terus apa sih tantangan Mbak Dwi selama belajar menulis puisi yang Mbak Dwi suka itu? Ya Mbak, terima kasih. Mbak, siapa tadi? Jadi kalau saya itu lebih suka menulis puisi baru ya. Kalau untuk puisi baru kan seperti puisi-puisinya para penyair itu termasuk puisi baru. Dibandingkan dengan, karena saya juga mengajar, jadi materi-materi puisi ini juga masuk di materi yang saya berikan itu. Kalau untuk menulis memang saya juga belum begitu konsisten ya. Jadi masih kurang lah untuk latihan menulis. Hampir lama sih. Hampir lama vakum, tapi saya pernah bikin buku antologi itu dengan teman-teman. Itu jadi ada kumpulan beberapa puisi yang saya buat. Tapi maksudnya bukan baru-baru ini ya, sudah agak lama gitu Mbak. Kalau tantangannya itu kalau saya ya, mungkin ini dalam memilih tema itu. Dalam memilih tema itu kalau biasanya saya menulis puisi ini juga sebagai semacam stress release gitu Mbak. Jadi ketika mungkin kita dalam keadaan sedih gitu ya, jadi dituangkan dalam bentuk tulisan atau puisi. Nah, seperti itu. Tapi kalau sudah misalkan kita temanya ditentukan, nah ini biasanya yang saya agak kesulitan. Jadi harus berpikir lebih gitu kan kalau menentukan tema, misalnya ditentukan temanya tentang keluarga gitu. Nah, ini saya juga harus benar-benar meluangkan waktu karena kan puisi itu kata-katanya kan padat ya. Jadi dan pemilihan diksinya pun juga harus tepat gitu kan. Dalam puisi misalkan
Misalkan aku membaca buku. Nah, itu kan katanya kata-kata yang biasa digunakan. Nah, itu kalau dalam puisi kan mungkin lebih menggunakan padanan kata yang lain biar kata-katanya itu bagus seperti itu. Gimana, Mbak? Baik, terima kasih Mbak Dwi. Gimana Mbak Dewi? Ya, sama-sama. Cukup. Ya, makasih Mbak Dwi. Sip, semangat. Ikut Saya belajar juga lagi masih- nanti saya. Iya, saya juga masih latihan ini belum konsisten tiap hari nulis. Mudah-mudahan kita makin konsisten ya. Saya juga. Gila, masih PR banget nih konsisten nulisnya. Baik, makasih Mbak Dwi untuk sharing-sharing malam ini. Iya, terima kasih. Banyak manfaatnya. Berikutnya, jadwal berikutnya ada. Ini udah nggak ada lagi ya? Ada lagi yang mau bertanya, boleh? Oh, saya Mbak. Boleh Mbak Rauda, boleh. Iya, saya juga senang puisi ya, cuman tidak pernah belajar tidak pernah belajar begitu menulisnya. Nah, kebetulan kemarin tuh ikut challenge lagi karena saya suka mencoba sesuatu yang baru orangnya. Jadi saya ikut challenge. Nah, salah satu puisi saya sudah kirimin di grup, minta tolong Mbak Dwi dong, itu puisi saya bagus nggak sih maksudnya? Karena waktu challenge-nya juga itu nggak pernah diberikan juga semacam info kalau misalnya kayak gini nih kurang tepat misalnya seperti itu. Jadi itu challenge aja gitu, kita nulis aja sesuka yang dan sebisa yang kita bisa gitu kan. Nah, sampai hari ini saya tidak tahu kemana saya harus menuangkan dan menyampaikan itu untuk bisa diberikan koreksi begitu. Kira-kira gimana ya dengan puisi itu gitu. Oke nih Mbak Dwi dikasih PR nih. Mau Mbak, bukan PR. Mungkin nanti sekalian sama teman bisa sharing sama teman-teman gitu Mbak ya. Jadi iya, saya senang sekali Mbak, makanya karena saya tertarik tapi tidak pernah belajar langsung begitu. Jadi pas nemu Mbak yang belajar langsung kayaknya wah dapat suhu nih, dapat guru nih insya Allah. Saya bukan guru, saya juga masih latihan nih Mbak. Gak apa-apa Mbak Dwi, ini berarti jadi ajang latihan nih. Jadi dapat latihan dari Mbak Rauda ya. Baik, mungkin nanti ditanggapinya di grup ya berarti ya. Iya, Mbak. Insya Allah. Alhamdulillah ada yang bisa mengerti. Iya, alhamdulillah. Baik, makasih Mbak Rauda untuk PR-nya. Makasih Mbak Dwi Rohma. Dikasih PR malam minggu. Iya, kita malam mingguan nih. Mudah-mudahan masih betah ya. Masih ada 3 lagi presenter kita. Mudah-mudahan ini masih semangat sampai akhir ya. Baik, saya berlanjut ke pemateri berikutnya, presenter berikutnya yang udah nggak sabar nih. Ada Mbak Marta Laras yang udah siap dari tadi. Silakan Mbak Marta, mau sharing apa nih malam ini? Terima kasih Mbak Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Literasi fiksi. Sebelumnya salim dulu sama suhu literasi di sini karena saya pun baru banget mulai menulis. Kepancingnya waktu ada acara Writing for Healing. Apa itu Writing for Healing? Cobalah saya coba waktu itu saya juga belum masuk Rumbel Literasi. Jadi untuk umum saya coba ikut, kok seru gitu. Bisa nulis, bisa sekalian healing gitu. Habis itu mulai dari situ bulan akhir tahun kemarin terus mulai Januari ini mulai ikut kayak misalnya ada kelas nulis cerita anak, nulis dongeng, asal ikut aja, yang penting ikut dulu nulis dulu. Nah, jadi untuk tema saya di Buncek ini juga tema proyek saya ingin menulis dengan bahagia. Jadi belum tahu mau nulis spesifiknya apa, yang penting menulis dengan bahagia dulu, menyalurkan apa yang ada dalam pikiran saya tulis gitu. Nah, terus kemudian yang makanan yang saya cari dari 2-3 pekan kemarin mirip dengan Bu Rauda, gimana caranya membangun
kebiasaan, habit menulis. Bagi penulis pemula kan masih apa ya, kayak nulis asal gitu ya, yang penting nulis aja, nggak ada target, nggak ada jadwal, nggak ada apa. Nah, terus kemudian bertemu dengan podcastnya Mbak Lisna dari IP Tangkot. Untuk menjadi penulis handal, kita harus meluangkan waktu. Jadi jangan menunggu waktu luang. Ini Jadi jangan nunggu waktu luang, nulis aja. Setiap ada waktu kesempatan. Anak tidur, kita nggak bisa tidur, ayo nulis. Apa